wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di podcast Universitas Muhammadiyah Bone Kampus 3 Kahu. Kali ini kami akan membahas mengenai alam semesta, di mana di samping saya ini adalah Andi Asgar sebagai narasumber. Bagaimana semesta dimulai? Alam semesta dimulai sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu dalam sebuah peristiwa yang disebut Big Bang. Itu bukan ledakan seperti yang sering digambarkan dalam beberapa karya seni, tetapi lebih merupakan perluasan tiba-tiba dari titik kecil materi yang disebut singularitas. Sejak awal, alam semesta telah berkembang dan tumbuh lebih kompleks. Selanjutnya yaitu terbuat dari apa alam semesta itu? Ini adalah salah satu pertanyaan yang memiliki jawaban yang cukup mengembangkan pikiran. Pada dasarnya, alam semesta terdiri dari galaksi dan benda-benda yang dikandungnya, seperti bintang, planet, nebula, lubang hitam, dan benda padat lainnya. Alam semesta awal sebagian besar terdiri dari hidrogen dengan beberapa helium dan litium. Dan bintang-bintang pertama terbentuk dari helium itu saat mereka berevolusi dan mati. Mereka menciptakan elemen yang lebih berat dan lebih berat yang membentuk bintang generasi kedua dan generasi ketiga beserta planetnya. Akankah alam semesta berakhir? Alam semesta memiliki awal yang pasti yang disebut Big Bang. Berakhirnya lebih seperti ekspansi yang panjang dan lambat. Yang benar adalah alam semesta perlahan-lahan sekarat dan saat mengembang dan tumbuh secara bertahap mendingin. Diperlukan miliaran tahun untuk benar-benar dingin dan menghentikan ekspansi tersebut. Selanjutnya itu berapa banyak bintang yang dapat kita lihat di malam hari? Itu tergantung pada banyak faktor, termasuk seberapa gelap di mana di daerah yang cemat cahaya. Orang hanya melihat bintang yang paling terang dan bukan bintang yang redup. Di pedesaan, pemandangan lebih baik karena secara teoritis dengan mata telanjang dan kondisi penglihatan yang baik, seorang pengamat bisa melihat sekitar 3.000 bintang tanpa menggunakan teleskop atau teropong. Jenis bintang apa yang ada di luar sana? Para astronomi mengklasifikasi bintang dan menetapkan jenis padanya. Mereka melakukan ini sesuai dengan suhu dan warnanya, bersama dengan beberapa karakteristik lainnya. Secara umum, ada bintang seperti matahari yang hidup selama miliaran tahun sebelum membengkak dan mati perlahan. Bintang lain yang lebih masif disebut raksasa dan biasanya berwarna merah hingga oranye. Ada juga kutai putih. Matahari kita secara tepat diklasifikasikan sebagai kutai kuning. Selanjutnya itu mengapa beberapa bintang muncul berkedip? Pasti kalian pernah mendengar lagu anak-anak tentang Twinkle Twinkle Little Star. Sebenarnya mengajukan pertanyaan sains yang sangat canggih. Dan apa ini bintang? Jawabannya singkat adalah bintang-bintang itu sendiri tidak berkedip-kedip. Atmosfer planet kita yang menyebabkan cahaya bintang bergetar saat melewatinya dan yang tampak bagi kita berkedip-kedip. Berapa lama seorang bintang hidup? Dibandingkan dengan manusia, bintang berumur panjang. Yang berumur paling pendek bisa bersinar selama puluhan juta tahun, sedangkan yang tua bisa bertahan selama miliaran tahun. Studi tentang kehidupan bintang dan bagaimana mereka dilahirkan, hidup, dan mati disebut evolusi bintang dan melibatkan pengamatan pada berbagai jenis bintang untuk memahami siklus hidupnya. Terbuat dari apakah bulan? Ketika astronot Apollo 11
mendarat di bulan, pada tahun 1969 mereka mengumpulkan banyak sampel batuan dan debu untuk dipelajari. Ilmuwan planet sudah tahu bahwa bulan terbuat dari batu, tetapi analisis dan dari batu tersebut memberitahu mereka tentang sejarah bulan. Komposisi mineral yang menyusun batuannya dan dampak yang menciptakan kawah dan datarannya. Ini adalah dunia yang sebagian besar basaltik yang menyiratkan aktivitas vulkanik berat di masa lalu. Apa itu fase bulan? Untuk bulan tampaknya berubah sepanjang bulan dan bentuknya disebut fase bulan. Mereka adalah hasil dari orbit kita mengelilingi matahari yang digabungkan dengan orbit bulan mengelilingi matahari. Apakah yang ada di ruang antara bintang? Kita sering menganggap ruang sebagai ketiadaan materi, tapi ruang sebenarnya tidak sepenuhnya kosong. Bintang dan planet tersebut disebut galaksi, dan di antara mereka ada ruang lainnya, seperti ruang hampa berisi gas dan benda. Gas antar galaksi sering terjadi karena tabrakan galaksi yang memisahkan gas dari masing-masing galaksi yang terlibat. Selain itu, jika kondisi tepat, ledakan supernova juga dapat mengeluarkan gas panas ke ruang antar galaksi. Apa yang terjadi pada tubuh manusia yang fakta? Apakah filmnya benar? Sebenarnya tidak. Kebanyakan dari mereka menggambarkan akhir yang berantakan dan meledak-ledak, atau peristiwa dramatis lainnya. Yang benar adalah saat mereka di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa akan membunuh siapapun yang cukup beruntung untuk berada di situasi tersebut, kecuali orang tersebut diselamatkan dengan sangat-sangat cepat. Tubuh mereka mungkin tidak akan meledak. Ini lebih mungkin untuk membekukan dan mati lemas lebih dulu. Masih bukan cara yang bagus untuk pergi. Apa yang terjadi saat lubang hitam bertabrakan? Orang-orang terpesona oleh lubang hitam dan tindakan mereka di alam semesta. Sampai saat ini sulit bagi para ilmuwan untuk mengukur apa yang terjadi ketika lubang hitam bertabrakan. Pastinya ini adalah acara yang sangat energik dan akan mengeluarkan banyak radiasi. Namun hal keren lainnya terjadi. Tabrakan menciptakan gelombang gravitasi dan itu bisa diukur. Gelombang itu juga tercipta saat bintang neutron bertabrakan. Itulah tadi hasil tanya jawab bersama rekan saya Andi Asgar mengenai alam semesta. Jangan lupa besok ya kita ketemu lagi pada jam 2 siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.